Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septia Rizky dari Informatika A semester 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang game hitung cepat yang saya buat bersama teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari timer countdown. Ini yang pertama yaitu saya akan menjelaskan bagaimana caranya game ini berjalan. Ini adalah tampilan apabila game over. Kemudian ini adalah tampilan menunya atau tampilan utama. Kemudian kita bisa klik play untuk mulai. Kemudian di sini ada sebentar. Di sini ada skor, kemudian ada timer di pojok kanan atas, kemudian ada soal, kemudian ada tempat untuk memasukkan jawaban, kemudian ada tombol submit. Di sini saya akan menjelaskan bagian timernya. Timernya sendiri saya atur untuk awal itu mulai dari 20 detik, kemudian apabila menjawab benar, maka timernya akan bertambah 2 detik. Tetapi apabila menjawab dengan jawaban yang salah, maka timernya juga akan berkurang sebanyak 3 detik. Jadi mari kita coba terlebih dahulu. Di sini 3 tambah 7, 10. Sebentar. Di sana bertambah, kemudian apabila kita jawab salah, dia akan berkurang seperti itu. Kemudian saat waktu habis, di sini akan ada tampilan bahwasanya skornya berapa yang akan dijelaskan oleh teman saya nantinya. Di sini script dari timernya nanti ada pengarahan bahwasanya setelah selesai game over atau waktu habis nanti akan diarahkan bahwasanya ada tampilan ini. Kemudian di sini saya akan menjelaskan dari awal bahwasanya yang pertama sebelum membuat mekanisme itu, yang pertama kita membuat scan yang bernama game di sini. Kemudian setelah membuat scan yang bernama game, kita di sini bisa membuat kanvas yang berisi ada skor teks, soal teks, jawaban atau input, jawaban input yang tadi, kemudian ada submit button, kemudian ada timer text. Nah, di sini yang saya gunakan mekanisme timernya. Kemudian untuk pertama, gimana sih caranya membuat timer text ini? Yang pertama klik kanvas, kemudian klik kanan, lalu klik UI text Mesh Pro. Kemudian namanya bisa kita ganti jadi timer text. Selanjutnya yaitu kita membuat script. Selanjutnya yaitu di sini kita mengubah teks inputnya menjadi 20. Kemudian untuk mengatur posisi angka awalnya itu bisa kita atur di rank transform ini. Di sini kita bisa klik yang bagian anchornya. Ini bisa diklik top right, kemudian bisa diatur untuk posisi X dan posisi Y-nya sesuai yang kita mau. Selanjutnya yaitu kita bisa membuat skripnya. Untuk skrip sendiri kita klik aset, kemudian klik kanan, create, kemudian scripting, empty C script. Kemudian namanya kita ganti menjadi game manager. Setelah membuat game manager,
kita bisa buka untuk game manager sendiri adalah tampilan utamanya nanti kayak coding untuk script untuk tampilan utama seperti timer, kemudian apa namanya pertanyaannya, tombol submit dan score. Di sini ada public game manajernya, kemudian di sini ada public time text untuk score. Oh, maaf, saya menjelaskan bagian timer. Di sini ada public timer yaitu referensi ke script timer yang lain yaitu timer CS yang nanti kita akan buat juga. Kemudian di sini di bagian public void submit answer saya menambahkan timer at time 2 second atau 2 detik untuk menambahkan 2 detik saat benar. Kemudian ada timer at time kurang minus 3 detik untuk jawaban yang salah. Di sini filenya terintegrasi dengan file timer CS. Di sini kita buka langsung cara membuat scriptnya sama sebenarnya. Kemudian ganti saja namanya jadi timer CS. Di sini sebenarnya timer CS ini digunakan untuk mengatur waktu game saat dimulai, kemudian menambahkan dan mengurangi waktu dan menampilkan waktu di layar. Kemudian di sini yang pertama yaitu ada using Unity Engine yang wajib di semua script Unity sebenarnya. Kemudian ada using TM Pro untuk mengatur tampilan teks yang ada di tampilan gamenya. Kemudian ada using Unity Engine Scan Management untuk mengganti scan. Kemudian contohnya itu seperti kayak mengganti dari scan game ke scan menu atau scan game ke scan game over kayak gitu. Jadi ada beberapa. Kemudian di sini public vote time left 20F yaitu waktu awal saat game ini dimulai yaitu 20 detik. Kemudian untuk TMP text timer text di sini yaitu text UI tempat menampilkan sisa waktu di layar sama seperti kayak yang kita tadi buat UI-nya. Terus kemudian public void at time di sini digunakan untuk menambah atau mengurangi waktu yang ditentukan sesuai sama tadi apabila benar ya ini bagian yang terintegrasi dengan dengan game manager sebelumnya, script game manager. Di situ kita bisa apabila jawaban benar kita akan menambahkan waktu selama 2 detik, kemudian apabila jawaban salah kita akan mengurangi waktu juga 3 detik lebih banyak. Kemudian untuk if time left kurang dari 0 dan time left sama dengan 0 yaitu mengecek apabila jika waktu menjadi negatif langsung di set menjadi 0 agar tidak minus. Lalu di sini ada void update. Time left min sama dengan time delta time yaitu mengurangi waktu berdasarkan detik per frame. Jadi seandainya kita tidak mengerjakan setelah gamenya mulai, maka waktunya akan tetap terus berkurang. Jadi setiap detiknya begitu. Kemudian timer text sama dengan mat child time life to string ini menampilkan waktu di layar dengan pembulatan ke atas. Jadi tidak berbentuk desimal atau
koma-koma kayak gitu. Jadi lebih jelas di pembulatan. Kemudian if time left kurang dari sama dengan 0, di sini digunakan untuk jikalau waktunya sudah habis, maka simpan skor dari game manager. Jadi dari game manager tadi, skornya disimpan ke player pref, kemudian ganti scan ke game over. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya ada beberapa scan. Selanjutnya, kita kembali ke sini. Kita membuat, setelah membuat script, kita membuat yang namanya game object. Yang pertama, game object yang bernama game manager, yaitu isinya juga script dari game manager tadi yang kita buat. Di sini ada question text, kita ambil dari, bisa kita pilih dari kanvas yang kita sudah buat sebenarnya. Jadi kita bisa ambil soal teks di sini. Untuk question text ini tadi, yang ada di script itu question text, tetapi di UI yang kita buat adalah soal teks, kemudian skor teks juga sama, answer input itu juga sama, begitupun dengan, nah ini bagian yang timer manager ini sama, kita klik dulu timer manager, kita membuat game object baru, terus diberi nama game manager, kemudian kita drag and drop script timer ke sini, seperti itu. Kemudian kita masukkan timer text-nya ini, yaitu UI yang kita buat yang bernama timer text Mesh Pro. Kemudian setelah selesai, baru kemudian di game manager kita drag and drop juga, atau bisa kita pilih di sini bahwasanya kita menggunakan script yang namanya time manager. Tuh, begitu. Jadi sebenarnya bisa drag and drop atau bisa dipilih langsung seperti itu. Jadi seperti itu yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.